kita, ya udah kayak ya udahlah berita aja. Semangat semangat buat kalian yang semangat buat apa sih, semangat apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Lia Kusuma Dewi. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas sesuatu hal yang penting dan relatable banget buat banyak orang, termasuk buat diri gue sendiri. Let's talk about insecurity. Apa sih insecurity itu? Insecurity adalah keadaan dimana kita ngerasa nggak aman, ngerasa takut, ngerasa gelisah, bahkan kita nggak nyaman sama diri kita sendiri. Nah, perasaan ini terjadi karena banyak hal, bisa karena orang lain atau karena diri kita sendiri. Misalnya, kita ngerasa nggak puas sama diri kita sendiri, kita ngerasa banyak banget kekurangan, kita ngerasa kita tuh takut banget salah gitu ngelakuin sesuatu, atau kita pengen ngelakuin sesuatu nih tapi kita nggak bisa ngelakuin itu. Nah itu kan bikin kita ngerasa minder nih, ngerasa kecil, kayak siapa sih gue gitu kan. Nah setiap manusia di muka bumi ini itu pasti pernah ngerasain insecure. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun, mau setinggi apapun, mau sekaya apapun, bahkan mau sepintar apapun, pasti mereka pernah ngerasain insecure. Bahkan artis Hollywood pun pasti pernah ngerasain yang namanya insecure. Dan insecure itu bisa dialamin sama siapapun, mau itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan kakek nenek pun pasti mereka pernah ngerasain yang namanya insecure. Tapi yang sering banget ngerasain insecure itu biasanya anak remaja dan orang dewasa. Kenapa? Karena di usia tersebut kita emang lagi ngalamin masa transisi dari remaja ke dewasa. Jadi di usia tersebut tuh emang kita tuh lagi banyak-banyaknya ketemu sama orang gitu loh. Nah jadi tuh secara nggak sadar kita jadi berekspektasi, dan ujungnya kita jadi ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain gitu. Jadi kemarin tuh gue bikin polling di Instagram tentang siapa aja sih yang ngerasain insecure. Nah ternyata tuh banyak banget teman-teman gue yang ngerasain insecure, dan itu tuh lebih dari 80%. Dan kebanyakan tuh yang ngerasain perempuan, tapi banyak juga kok laki-laki yang ngerasain insecure. Berarti kan yang ngerasain insecure bukan perempuan doang kan, siapapun bisa ngalamin insecure. Gak usah jauh-jauh deh, di circle kita yang paling kecil aja, keluarga, pasti lo pernah ngerasain gak dihargain di rumah, dibanding-bandingin sama saudara lo sendiri, pasti lo pernah kan ngerasain itu. Dan masih banyak insecure-insecure lain yang lo rasain di circle terkecil lo. Nah kenapa sih kita sebagai manusia ngerasa gak percaya diri? Why are we feeling insecure? Pertama, trauma. Kejadian-kejadian masa lalu yang gak ngenakin itu bisa ngebawa sampai sekarang, dan akhirnya bikin kita insecure. Kedua, pergaulan. Kenapa sih pergaulan tuh bikin kita ngerasa insecure? Karena nih kalau misalkan kita bergaul di tempat yang nggak baik, nggak di tempat yang buruk, itu tuh pasti ada gengsinya kan. Nah gengsi itu bikin kita ngerasa insecure. Ketiga, ekspektasi ketinggian. Karena kita sering banget ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, dan kita nggak bisa mencapai ekspektasi kita, akhirnya tuh kita bakalan ngerasa insecure. Misalnya nih, gue ngeliat si A, ih kok mukanya si A mulus banget ya, kok muka gue jerawatan sih. Atau gue ngeliat si A, kok dia mancung banget ya, kok gue pesek banget sih. Terus gue ngerasa nih orang kok pipinya tirus banget sih, sedangkan pipi gue tuh tebem banget gitu. Nah ekspektasi itu kita tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi kita, jadinya kita ngerasa insecure. Keempat, komen negatif. Kalau yang ini pasti lu tahu kan apa alasannya? Karena komentar-komentar negatif orang itu ngebikin kita ngerasa ngedown. Terus akhirnya kita tuh mikir kayak apa bener omongan orang itu sesuai. Kelima, sosial media. Kenapa sosial media itu bikin kita insecure? Karena sosial media kan cuma nunjukin sisi terbaiknya mereka.
Nah kita nih sebagai yang ngelihat, kita tuh jadinya ngebandingin sisi terbaiknya mereka sama sisi buruknya kita. Jadi ya gimana kita nggak insecure. Terus dampaknya apa sih? Ternyata insecure itu bukan hal yang sepele. Kita bisa aja ngerasain kesepian, ngerasa useless, bahkan kita bisa aja jadi depresi. Orang nih saking insecure-nya, mereka bisa aja berujung self harm, bahkan yang lebih ekstrim lagi mereka bisa bunuh diri. Kayak artis-artis Korea aja deh, mereka udah perfect, udah cantik, udah ganteng, terus karirnya juga bagus, tapi kenapa mereka bisa bunuh diri? Karena ya mereka insecure, mereka nggak bisa menuhin ekspektasi orang, makanya mereka jadi bunuh diri. Nah, gimana sih caranya biar kita ngerasa nggak insecure? Pertama, nggak usah dengerin kata orang lain. Kata orang lain itu kan bisa bikin kita ngerasa ngedam kan, bisa bikin kita insecure. Jadi ya udah nggak usah didengerin gitu. Terus yang kedua, kita harus bisa bedain yang mana hate speech, yang mana kritikan. Kalau misalkan orang ngekritik kita, ya udah kita terima buat evaluasi kita. Tapi kalau misalkan mereka udah nge-hate speech, ya udah nggak usah didengerin. Terus yang ketiga, tulis kata-kata positif. Kalian bisa nulis itu di kamar kalian, di binder kalian, sesuka kalian. Yang penting kalian tuh bisa terus ngelihat kata-kata positif itu. Terus yang keempat, bergaul di lingkungan yang suportif. Lingkungan itu kan emang penting banget ya buat perkembangan kita gitu. Makanya kenapa kita harus bisa memilah dan memilih mana lingkungan yang baik buat kita. Terus yang kelima, bersyukur. Karena Allah itu tuh udah nyiptain manusia yang paling sempurna gitu. Kita tuh udah paling sempurna di muka bumi ini. Makanya kita tuh harus bersyukur. Terus setiap orang itu kan pasti beda-beda, punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Gimana kitanya aja gitu ngeliat kelebihan kita lebih banyak dibanding kekurangan kita. Terus kita juga harus bisa mengenalin diri kita sendiri. Kalau misalkan kita tuh bisa kayak orang-orang gitu, dan kita tuh harus bisa berdamai sama kekurangan kita. Habis itu kita improve deh kelebihan-kelebihan kita. Semoga di video kali ini kalian bisa sadar bahwa setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gimana caranya kita aja nerima kekurangan kita sendiri. Semangat buat ngejalanin hari-hari kalian yang penuh kejutan ini. Makasih yang udah nonton video gue. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang bisa sayang sama dirinya sendiri. Bye.